Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana penanganan COVID-19 di ibu kota, segera kita bergabung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum Bang Ariza, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bang Ariza, terima kasih sudah bergabung dengan kami di seputaran ini siang. Bang, ini kita lihat dalam 24 jam terakhir, angka pasien terpapar COVID-19 di ibu kota tembus sampai dengan 3.500 pasien, Bang. Di DKI bahkan menyumbangkan angka tertinggi di tanah air COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Sejauh ini bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Bang? Yang pertama ini disebabkan beberapa hal. Satu, karena Jakarta termasuk provinsi yang terus meningkatkan testing ya, atau 3T ya. Testing, tracing, dan treatment. Tapi kita lakukan, kita tingkatkan dengan tujuan untuk segera melakukan identifikasi masalah. Jadi masalah COVID dengan cara mengetahui titik-titik penyebarannya diantaranya. Dengan demikian kita lebih mudah untuk melakukan pencegahan dan penanganan lebih lanjut. Itulah sebabnya kenapa angka positif setiap harinya terus meningkat, karena memang setiap hari kami meningkatkan jumlah testing. Jumlah testing kami sudah mencapai 129.233, itu artinya hampir 13 kali dari standar yang diminta oleh WHO. Dan kontribusi Pemprov DKI Jakarta tidak kurang dari 43% dari jumlah testing yang dilakukan di Indonesia. Yang kedua, memang disebabkan masih adanya rapelan dari data-data beberapa hari sebelumnya yang digabungkan. Yang ketiga, masih disebabkan oleh akibat daripada libur akhir tahun ya dalam 2 minggu kemarin sebelum tahun baru. Kemudian yang keempat memang disebabkan oleh kejenuhan daripada masyarakat yang sudah hampir 1 tahun adanya PSBB tersebut atau adanya virus corona. Kemudian yang kelima dimungkinkan karena adanya optimisme di satu sisi hadirnya vaksin, di sisi lain masyarakat mungkin menjadi kurang disiplin, ada keyakinan daripada vaksin itu sendiri. Inilah beberapa sebab utama kenapa angka makin tinggi. Kemudian berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama terus menyempurnakan berbagai regulasi yang ada, melakukan revisi, perbaikan dan penyuruhan mengikuti dinamika dan situasi kondisi terkini. Kemudian kedua, kami terus menghadirkan aparat sebanyak mungkin dari Satpol PP, Disnaker, Dinkes, Dinas Perhubungan, bahkan didukung oleh TNI dan Polri. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kami terus melakukan berbagai penertiban atau pendisiplinan bagi masyarakat maupun dunia usaha atau unit-unit manapun yang melanggar daripada ketentuan daripada protokol kesehatan oleh COVID. Itulah beberapa yang kami lakukan. Bang Ariza, ini kalau kita melihat bahwa dengan angka kasus COVID-19 yang terus meningkat di ibu kota DKI Jakarta, sejauh ini bagaimana dengan tingkat okupansi rumah sakit? Apakah Pemprov masih terus berupaya untuk menambah kapasitas rumah sakit rujukan? Betul sekali, memang rumah sakit kita sekarang ada 101 ya, sebelumnya 98 kita sudah menambah dalam seminggu terakhir menjadi 101 dari 98, dan jumlah tempat tidur kita memang sekarang saat ini ada 8.055, ini di luar Wisma Atlet ya. Dan okupansinya sudah 86%, ruang ICU saat ini ada 1.097 dan terpakai 84%. Dan kami akan terus mengupayakan peningkatan ya, sesuai dengan permintaan dari Kemenkes dan juga Pak Gubernur bahwa kita akan meningkatkan dari rumah sakit yang ada. Kami minta untuk terus ditingkatkan bahkan sampai kapasitas 40-50% dari ketersediaan yang ada. Dan kami minta juga selain tempat tidur, kami ingin menambah rumah sakit baru, meminta kepada rumah sakit swasta yang belum menjadi rujukan rumah sakit swasta dapat kembali menjadi rumah sakit rujukan COVID. Itulah beberapa upaya kami lakukan terkait penambahan rumah sakit, termasuk laboratorium. Sekarang sudah ada 84 laboratorium yang dapat sampel per harinya sudah 25.143 sampel per hari. Jadi jumlah ini sebetulnya sudah cukup baik ya. Namun demikian kami terus mengupayakan berbagai fasilitas, tidak hanya tempat tidur dan ruang ICU, tapi juga pemakaman dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, betapapun kecepatan dan baiknya fasilitas kami berikan, yang paling utama justru pada disiplin dan masyarakat itu sendiri. Baik. Jadi kami tidak mungkin mengejar ya cepatnya virus, ya sekalipun Jakarta sebagai ibu kota dipenuhi berbagai fasilitas dan dukungan, banyak hal. Namun demikian penyebaran virus jauh lebih cepat. Untuk itu, cara menekannya tidak ada pilihan, masyarakat harus patuh, taat, dan disiplin melaksanakan protokol COVID itu sendiri.
Bang Ariza, tadi kita berbicara mengenai pemakaman. Selain masalah yang dihadapi DKI Jakarta adalah okupansi rumah sakit yang begitu penuh, adalah angka kematian yang begitu tinggi mengakibatkan lahan pemakaman TPU COVID-19 di berbagai lokasi sudah mulai penuh. Sejauh ini bagaimana upaya Pemprov membuka 5 lahan baru untuk kemudian dimakamkan bagi pasien COVID-19? Jadi kita bersyukur ya di Jakarta penanganannya cukup baik ya, angka kesembuhannya terus meningkat di 89% dan angka kematian sudah semakin turun di 1,6% yang meninggal. Dan pemakaman kami sudah siapkan ada di Rorotan, Tegal Alur, Srengseng, Bambu Uluk, Semper, Joglo, dan pemakaman umum lainnya. Prinsipnya kami terus melakukan peningkatan ya jumlah pemakaman dari yang ada kami tingkatkan dan juga ada pembelian lahan-lahan baru yang akan kami lakukan dan sudah juga kami lakukan sejak akhir tahun lalu ada pembelian lahan dan tahun ini juga akan ada penambahan pembelian lahan pemakaman di samping mengoptimalkan dari lahan pemakaman yang ada. Jadi sekali lagi masyarakat tidak perlu khawatir. Jakarta memang sebagai ibu kota memiliki keterbatasan lahan dibandingkan provinsi-provinsi besar lainnya. Namun demikian kami terus mengupayakan ketersediaan pemakaman bagi pasien COVID yang meninggal. Jadi sekali lagi tidak perlu khawatir. Namun demikian kami minta sekali lagi masyarakat untuk terus meningkatkan disiplin dengan tetap berada di rumah karena rumah adalah tempat yang terbaik dan di rumah juga kami minta untuk juga terus dibersihkan, ventilasinya dipastikan, sirkulasi udaranya baik, hidup pola sehat, makan yang cukup, olahraga, berjemur, vitamin, herbal dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sekalipun itu di rumah, kami minta tetap dilakukan dalam rangka memastikan agar tidak ada anggota keluarga yang terpapar virus corona. Karena kita tahu klaster rumah atau keluarga menjadi klaster yang paling tinggi setelah kesehatan. Baik, terakhir nih Bang, dalam 2 pekan ke depan kita akan kembali menghadapi libur panjang akhir pekan. Sementara saat ini saja gelombang akibat dari libur akhir tahun masih belum tertangani dengan baik karena angka lonjakannya masih terus bertambah sampai hari ini. Apa pesan Pemprov DKI Jakarta dan upaya Pemprov untuk menghalau agar libur panjang akhir pekan dalam 2 minggu ke depan ini tidak akan kembali menimbulkan lonjakan, Bang? Jadi sekali lagi pada masyarakat Jakarta khususnya warga Jakarta, memang kita akan menghadapi libur lagi menjelang Imlek ke depan. Namun kami minta masyarakat untuk tetap berada di rumah, tidak perlu berpergian, rayakan hari raya Imlek di lingkungan masing-masing, di rumah masing-masing bersama keluarga terdekat, tidak perlu berpergian keluar negeri atau keluar kota atau tempat-tempat lainnya. Bisa dilakukan secara online atau virtual dan dengan cara-cara lain. Nikmati libur di rumah bersama keluarga, banyak kegiatan yang bisa dilakukan, mulai dari ibadah dan hiburan di rumah lainnya. Saya kira banyak yang bisa dilakukan, jadi sekali lagi pada seluruh warga, apapun liburan yang panjang, kapanpun kami minta selama masih ada COVID, kami minta untuk tetap berada di rumah dan melaksanakan protokol kesehatan. Kami nanti bersama pemerintah pusat akan mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih lagi terkait menghadapi libur panjang pada berikutnya. Baik, terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah bergabung bersama kami di seputar News Siang RCTI. Sehat selalu Bang Ariza dan selamat beraktivitas kembali.